Selaku kepala sekolah dari SDN Waling 2, ia mengaku Zainatir merupakan sosok seorang guru yang kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran siswa. Ibu Zainatir sosoknya selalu kreatif, artinya kreatif mengikuti semua ada yang kegiatan baik di tingkat sekolah, kecamatan maupun kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional itu. Mereka juga bangga atas prestasi Zainatir yang mendapatkan juara ketika mengikuti lomba guru berprestasi. Terutama SD 2 Waling ini bangga dapat artinya kepala sekolah mempromosikan Ibu Zainatir ini selalu mengikuti lomba baik karya ilmiah apa itu selalu artinya masuk nomor artinya kada jauh pada peringkatnya itu. Dan bahkan kami di sekolah ini bangga ada seorang guru yang mengikuti itu lulus artinya dalam seleksi. Beberapa guru yang lain juga berpendapat kalau guru Zainatir ini wataknya suka bergaul dan ramah dengan teman-temannya. Dia orangnya suka bergaul, ramah dengan teman-teman, tidak sombong. Walaupun dia sudah memiliki prestasi nasional, tapi dia tetap sifatnya tidak berubah. Jadi dia tetap rendah hati. Nah, dia orangnya rajin, disiplin, dan prestasinya sudah tingkat nasional. Sebagai sesama profesi guru, ia hanya bisa berharap agar nantinya sepulangnya Zainatir dari Kuala Lumpur bisa ditempatkan kembali di SDN Waling 2 ini. Semoga nanti setelah pulangnya Ibu Zainatir harapan kami mudah-mudahan bisa ditempatkan kembali di SD Tabalong ini, di SD Waling 2 ini, artinya bisa tetap di Tabalong, harapan kami. Adapun beberapa prestasi yang pernah ditorehkan Zainatir selama ia berprofesi sebagai guru, diantaranya juara 2 lomba penulisan karya tulis ilmiah tentang pendidikan berkarakter pada tahun 2011 lalu yang diadakan oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri. Juga juara 1 pada Forum Ilmiah Guru tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2015, serta finalis inovasi pembelajaran tingkat nasional pada tahun 2015 lalu. Tahun 2011 kemarin lomba pembuatan karya ilmiah guru kepala sekolah di Kabupaten Tabalong itu kemarin alhamdulillah dapat juara 2. Itu diadakan oleh Adaro kemarin, rewardnya ke Jakarta. Terus ada piala juga dan uang pembinaan. Kemudian kemarin juga ikut beberapa lomba seperti lomba Forum Ilmiah Guru, kemarin dapat juara 1 juga tingkat kabupaten. Kemudian beberapa kali masuk finalis itu di tingkat nasional. Kalau di tingkat provinsi itu ada juga beberapa karya yang dihargai masuk final. Cuma belum sempat 1, 2, 3 sih yang kemarin. Nah, kalau yang Forum Ilmiah Guru ini di kabupaten juara 1, di provinsi itu tidak mengadakan, jadi saya ikutkan langsung ke nasional. Kemudian yang di nasional ini masuknya ke inovasi pembelajaran, kemarin juga masuk final di tahun 2015 tuh, Pak. Kalau yang di 2011 itu kemarin saya membuat sebuah karya itu namanya penilaian karakter siswa. Itu judulnya Lembaran Biru Pilar Pembangunan Insan Berkarakter Cerdas secara Holistis. Artinya saya mengambil penilaian siswa itu tidak hanya dari segi kecerdasan intelijensinya saja, tetapi juga pada karakternya. Jadi karakternya sehari-hari. Jadi saya buat seperti lembar penilaian, misalnya waktu pergi ke sekolah apa saja yang dia lakukan, kemudian sehari-harinya apakah dia melaksanakan ajaran agamanya, kemudian di sekolah bagaimana karakternya, kemudian saya campurkan juga dengan penilaian intelijensinya di sekolah. Jadi
penilaian yang diambil itu mencakup semua aspek gitu kan. Jadi tidak mesti yang terdepan itu yang intelijensinya cerdas dengan penilaian itu tadi gitu. Itu yang saya muat pada tahun 2011 dan lembaran biru itu dapat penghargaan juara 2 kemarin. Kemudian di tahun 2014 saya membuat media pembelajaran. Itu sebuah aplikasi media pembelajaran yang bisa dimuat ke HP. Waktu itu jarang sekali ada media pembelajaran yang portable dengan HP. Untuk media pembelajaran yang kalau sekarang sudah ada autoplay yang support ke HP. Dulu belum ada, jadi PowerPoint kan nggak bisa ke HP. Terus Plus juga kemarin. Terus saya buat sebuah media itu berbentuk video, tetapi ada penjelasan gitu kayak PowerPoint lah, kayak sejenis kayak game gitu. Nah saya masukkan ke dalam HP. Saya buat sebagai media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan anak sehari-hari, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dengan menggunakan HP Android-nya. Kan kita memanfaatkan teknologi untuk belajar gitu kan. Teknologi ini tidak bisa dipungkiri, tetapi bisa dimanfaatkan gitu. Jadi saya buat kemarin dapat penghargaan juara 1 tingkat kabupaten. Terus yang itu saya kembangkan lagi di tingkat nasional. Kemudian saya masuk finalis di tahun 2015 gitu. Zainatir mengaku prestasi yang ia dapat tidak lepas dari hasil kerja kerasnya selama ini. Beberapa keahlian yang ia miliki, ia pelajari secara otodidak di internet. Sebenarnya awalnya dari hobi Pak, terus saya otodidak aja di internet itu, belajar, cari tutorial gitu, dikumpulkan, akhirnya jadi gitu Pak. Jadi ya sudah, tapi nggak mudah sih dari awal tuh, harus kerja keras juga sih. Tapi tidak seperti orang yang memang benar-benar ahli sih. Cuma kan kita setidaknya bisa lah membuat untuk dunia kita gitu, pendidikan lah paling tidak. Memudahkan kita mengajar gitu aja. Nggak seperti orang-orang yang memang ahli IT gitu, jauh sekali. Ia mempunyai beberapa tokoh idola yang selama ini menjadi motivasinya dalam kesehariannya sebagai guru. Hingga ia dinobatkan sebagai finalis salah satu guru berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional. Sampai saat ini saya punya empat tokoh gitu, tokoh idola. Yang pertama pastinya Nabi Muhammad. Jadi kan banyak hadis-hadis beliau yang menjelaskan tentang pahala-pahala kita sebagai seorang guru gitu kan. Yang kedua saya punya idola, ngefans banget gitu lah sama 2 orang dosen saya yang sampai saat ini pembelajaran yang beliau berikan itu selalu teringat di kepala saya. Jadi saya berusaha mengaplikasikannya gitu. 2 dosen itu, yang pertama Bapak Haji Ahmad Syuryansah, itu idola saya, kemudian Ibu Aslamiyah juga. Nah, idola yang terakhir ini seorang artis Pak, Agnes Monica. Jadi saya suka banget nih sama Agnes Monica nih. Sampai-sampai ini kan dia banyak punya kata-kata mutiara kan. Yang pertama itu yang saya sering ingat itu dream, believe, and make it happen gitu. Jadi kita bermimpi, kemudian berusahalah buat mimpi kita jadi nyata. Kemudian katanya kalau kita ingin buat mimpi kita jadi nyata, kita mau buka dunia, kita pelajari bahasa gitu. Satu hal yang akan selalu diingatnya ketika ia kembali ke Kalimantan nanti, ia berharap bisa membangun Kabupaten Tabalong dari pengalaman-pengalamannya yang ia dapatkan ketika mengajar di negara tetangga.